Kali ini kita coba untuk mengangkat ya beberapa pohon. Nah, ini kita angkat untuk kita masukkan ke pot. Ini juga kita akan masukkan ke pot. Kita coba. Halo, jumpa lagi bersama Seni Flora, channel yang membahas semua tanaman hias. Kali ini kita coba angkat bahan dari ground untuk kita masukkan ke pot ya, untuk tengok-tengokan. Yang jelas lebih baik di ground daripada di pot, tapi kita akan coba 5 pohon untuk kita angkat ke pot. Oke, kita ikuti, yang penting happy. Oke, kita pilih pohon yang ini ya, untuk kita bongkar dan masukkan pot. Ini pohonnya sudah kita ground selama 1 tahun. Kita coba masukkan pot lah untuk kita lihat-lihat dan kita pelajari untuk kedepannya. Tapi yang jelas lebih bagus untuk membuatnya di ground, lebih cepat. Namanya eksperimen dan belajar, semua kita lakukan. Oke ya, seperti ini. Gampang lihat media kita pasir. Kita nggak pakai media yang khusus ya, kita media pasir timbun nih, pasir yang halus. Oke, kita eksekusi satu lagi. Jadi seperti ini kita udah ground selama 1 tahun. Pembesaran ranting ini cukup lumayan daripada yang kita masukkan ke pot ya. Nanti kita tunjukkan juga perbandingannya. Jadi cukup rekomen kalau untuk pembesaran ya di ground. Jadi ini perbedaan antara yang kita besarkan di ground-groundan, tangannya seperti ini besarnya, dengan yang kita besarkan di pot ya, seperti ini. Seperti ini dia besarannya, jadi kurang besar, lebih besaran di ground tanah. Dan selanjutnya kita akan expose ini, review yang ini kita akan beri kawat dasaran seperti ini. Demikian infonya dahulu ya, yang penting happy. Karena ini saya kira udah cukup pembesarannya, kita akan masukkan pot untuk pecah ranting. Dan yang lain seperti sana kita udah pecah ranting di ground terus. Kita hanya untuk pembelajaran dan cari perbandingan kedepannya seperti apa gitu ya. Juga pengen punya lihat-lihatan. Jadi kita akan bongkar 5 pohon untuk kita masukkan pot. Ini dia pasir, full pasir. Kita lanjut untuk prosesnya ya. Kita akan rapikan. Nah, seperti ini yang tersedia. Kita coba 5 pohon masukkan ke pot. Kita bentuk di pot. Perakarannya seperti ini, kita rapi-rapikan aja. Akar yang menyimpang, akar yang menyilang, akar yang mengarahnya ke atas, yang nyungsang kita buang. Jadi kondisinya rapi. Jadi seperti ini
perakaran sudah kita pendekin ya, seukuran potnya mungkin ini nanti. Kalau sudah gini enak nih tengoknya. Jadi kita tinggal ngepres percabangan, tinggal kita arahkan mana depannya, kita press percabangan. Dan jangan lupa potong itu di atas mata tunas ya, di atas mata tunas untuk kita cari pecah ranting nanti. Seperti ini. Terkadang dilema seperti ini ya kejadiannya, ke belakang malah akarnya bagus, yang kita buat depan seperti ini akarnya kurang. Tapi ya pilihan, seiring berjalannya waktu aja kita tengok, karena semua nggak ada yang sempurna. Oke, jadi seperti ini. Ini posisi. Kita ngambil posisi depannya lah. Walaupun akarnya lebih bagus yang sini ya ini. Tapi pembukaan bentangan percabangan dari sini. Oke, kita lanjut yang lain. Ini kenapa seperti ini kita ambil? Kita hanya inilah ya, kita bengkok aja sekedar gini ya, karena kita potong lagi sini ya, seperti ini bisa kita lihat nih, kita pendekkan, paling ambil dua mata dari sini untuk pecah ranting. Makanya pengawatan dasar kita sekedar arahkan, naikkan ke atas, karena titik tumbukan ke atas, jadi tetap pembesarannya nggak terganggu gitu. Dan satu perlu diingat, harus cepat buka kawat. Biasanya 1 bulan setelah pengawatan dia minta dibuka kawatnya ini. Jadi tahap-tahapannya itu memang ya kalau diikuti harus sistematik, harus berkala gitu. Nggak bisa kita lepas. Ini kita coba untuk kita kepot lebih cepat di tanah sih sebetulnya, cuma ya nggak apa-apa, namanya belajar ya, dimanapun kita bisa buat untuk perbandingan, untuk pelajaran, untuk bisa kita ceritakan seperti apa jadinya. Mata tunas itu penting. Nah seperti ini, cuma ambil dua mata dari percabangan utama gitu kan. Ini simple, tinggal tunggu perantingan, kita tunggu terus perkembangannya. Bekas potongan sebaiknya kita haluskan supaya penutupan kambium nanti bagus. Nanti kita kasih salep kambium. Ini perlu ada kita bahas di sini seperti ini. Seperti ini. Ini dari pengelosan ground-groundan. Termasuk kan kalau secara nyatanya ini kan kurang seimbang ya, kurang seimbang. Percabangan ini udah hampir separuh lebih besar. Nggak lebih besar sih, tapi udah terlihat nggak seimbang gitu. Di sini kelemahan dan kita harus jaga jangan sampai oper. Jadi di ground-groundan itu harus kita teliti, harus kita jaga juga mana yang perlu kita potong duluan, yang si kecil kita loskan. Nah, itu terus kita continue kita perhatikan. Jadi hasilnya ya seperti ini, kita ambil sampel yang ada, yang nyatanya itu seperti inilah kejadian di lapangan kalau nggak kita kontrol atau nggak kita perhatikan. Jadi kita memang niatnya memang ingin buat yang bagus dan terbaik, tapi seiring perjalanan waktu ya kesibukan ya apa pasti akan ada yang terbengkalai.
Jadi untuk para pemula atau penggemar atau petani seperti saya ya harus tahu triknya yang mana-mana dulu gitu. Seperti ini saya udah masuk jenjang petani dan sebentar lagi mungkin ke pengrajin. Nah, ini udah mulai pengrajin nih, udah kita nanam dari petani kan menanam. Nah, sekarang hasil dari tanaman kita ini udah bisa kita bentuk sesuka hati kita, sebagaimana daya imajinasi kita. Kita akan ekspresikan di sini menjadi sebuah bonsai yang indah kan gitu. Jadi posisi tahapnya ini naik ke atas sedikit jadi pengrajin bonsai. Setelah kita bersihkan, kita bisa salapi, kita tutup dengan salep kambium seperti ini. Jadi luka bersih dan penutupan kambium cepat. Seperti ini yang sudah kita bersihkan. Kita udah siapkan pot-potnya. Nah, seperti ini ya. Ya kalau seperti ini memang ya kurang menarik sih. Namanya baru dasar ya. Apalagi punggulan. Makanya kita ngajak untuk dari nol, sama-sama dari nol dari awal. Karena proses itu dari pembonsai sebetulnya proses yang bisa dinikmati. Sebuah proses itu sangat mahal. Makanya kita jual bahan-bahan yang seperti ini ya, ini bahan-bahan mentah. Jadi sama-sama kita berproses, sama-sama kita belajar, saling sharing, melengkapi. Oke, medianya kita buat ya. Ini kita campur pasir malang. Karena udah masuk pot, kita kasih pasir malang. Jadi perawatannya pun ya sedikit beda, agak istimewa. Walaupun ini ya nggak istimewa, ada yang lebih istimewa lagi kalau orang buat. Pasir malang, ini media dasar pasir campur sekem bakar pun ada. Ini kita campur dengan ini pasir malang. Karena kalau untuk pakai pasir malang semua kita nggak kuat ya. Pasir malang di sini mahal. Jadi tetap kita oplos, pasir malang kita oplos dengan pasir kali. Ya sahabat-sahabat bisa menerapkan sebagaimana yang menurutnya baik, itu aja kan. Referensi bisa dari mana-mana, cara bisa dari mana-mana, cuman kita sesuaikan dengan kondisi, terutama kantong. Kirain udah cukup lah. Ini dasar kita udah kasih pasir sama sekem, jadi nggak pure ini semua, nggak kuat. Nah seperti ini kita kasih pupuk kandang. Ada pupuk kandang. Jadi media campur-campur lah, disesuaikan aja lah mana yang bagus. Ini pupuk Dakastar. Kita ada merah, kita campur sama yang merah ini Dakastar Thailand untuk keladi sebetulnya. Kita pakai juga. Yang penting ada pupuknya. Tuh. Di sini posisi depan harus kita perhatikan. Jadi ketika nanti kita berkelanjutan, kita udah nggak bingung lagi untuk menentukan arahnya. Posisi depan belah sini, kita arahkan belah sini ya. Nah, seperti ini aja. Kita masukkan pupuk kandang. Isi pupuk Dakastar lagi biar
sehat dan subur. Jadi pasir malangnya ya sekian persen aja nih, nggak pure pasir malang. Perakaran, pertanyaan ada perakaran nggak dilihatkan, nggak apa-apa. Ini seperti ini kita nggak akan melihatkan akar, karena di sini posisinya untuk yang mengganti ground, untuk bentuk, untuk menyehatkan. Kalau bisa tanahnya banyak, pupuknya banyak lebih bagus itu. Nah ini semi kita masuk ke pot nanti. Kita udah latih dari sini, kita udah latih akar, udah kita rapikan, udah kita bersihkan, tinggal anak-anak akar tadi kan. Jadi akar kalau kita tutup lagi pun nggak apa-apa, nggak masalah, karena untuk penyehatan, penyuburan. Nanti kalau udah masuk di betul-betul di potnya, baru kita nampakkan seperti ini kan, jadi indah. Jadi prosesnya seperti ini ya, semoga bermanfaat untuk para pemula dan penggemar bonsai anting putri Indonesia. Tahap-tahapannya dan prosesnya akan kita lanjutkan terus. Ini akan terus kita upload selanjutnya untuk pembelajaran dan sharing-sharing, berbagi pengalaman ya, karena semua perlu proses. Dan untuk pembonsai, proses itu sangat-sangat luar biasa untuk dinikmati. Banyak cara, banyak trik di pembonsai ya, atau penggemar tanaman untuk membuat tanamannya itu lebih indah. Tapi di Adenia Nursery seperti ini caranya, triknya, untuk kita terus bersama-sama belajar, mengenal dan mencoba tahap demi tahap, dari petani, perajin, pedagang gitu, jadi seniman sampai kolektor gitu. Kita harus melalui proses itu. Jadi pelan-pelan, mohon maaf yang seperti ini kita belum jual ya, karena memang untuk edukasi, untuk pembelajaran sendiri, karena targetnya kita kan 5 tahun, ini baru sekitar 3 tahun. Jadi proses terus yang kita tayangan, proses terus, belum jualan. Kita jualan bonggol yang baru bongkar dari lapangan. Nah itu kita bisa sell, karena ya biar sama-sama kita belajar gitu, sama-sama kita menikmati prosesnya. Jadi indah pada waktunya katanya kan begitu. Untuk sementara ini kita akan proses dulu, dari tahapan-tahapan itu akan kita proses dulu sampai nanti kelak bisa masuk ke pot yang sesuai dan indah, dan kita akan ekspos semuanya dari bawah sampai akhir, kita bisa sell. Dan masa itu kita tunggu, dan yang penting happy.